Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif Guru Penggerak CGP Angkatan 2, Angkatan 11. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita yang berkumpul di sini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lestari Kemaladewi SPD CGP Angkatan 11. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin beliaulah maka pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Olatrarang, Ibu Haja Cendawan Riyati, serta Bapak Ibu Guru serta Dewan Staf Guru SDN Olatrarang yang sangat saya cintai. Perkenalkan, nama saya Lestari Kemaladewi. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Olatrarang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB. Di sini akan saya tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian kita bicarakan tentang budaya positif yang ada di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada beberapa konsep dasar budaya positif di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, kita pelajari tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sekarang kita akan melakukan percobaan.
seperti kontrol coba kegiatan coba buka. Di sini tugas Bapak Ibu adalah mengepakkan salah satu tangan sambil Bapak Ibu membayangkan. Di situ Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat penting, sangat berharga. Kemudian tugas rekan Bapak Ibu untuk membuka dengan berbagai macam cara. Bisa dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bisa bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu sesuatu yang penting ini bisa orang lain buka tidak? Tidak. Ya. Kenapa demikian? Karena yang di dalam kepala adalah hal yang berharga bagi kita. Kalau tidak ada kemauan dari diri sendiri, apapun yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain tidak akan mempengaruhi. Baik. Ya. Kemudian kita akan tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Yang kedua, tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Socrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini kita ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kebutuhan bertahan hidup. Kasus ya, kita kasus pertama. Ibu Dewi, guru kelas 6 di SD Sukamaju, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Beni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Beni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, seperti Ibu Dewi, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut Ibu, kira-kira apa alasan Beni melakukan hal itu? Ya.
kurang perhatian dari orang tua. Kemudian ada yang bisa gini kan menambahkan Beni yang lapar, Beni yang sedang merasa lapar, tidak membawa bekal, tidak membawa bekal. Apalagi suka mencari perhatian teman. Ada tambahan lagi? Dia merasa dia bisa berkuasa atas temannya. Merasa ingin berkuasa atas temannya. Ya. Ya, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Dewi sebaiknya mencari tahu alasan Beni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Beni. Ya, yang pertama, Beni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Di situ kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian teman Beni jadi perhatian ke Beni. Di situ kebutuhan yang ingin dicapai Beni adalah cinta dan kasih sayang. Lalu yang ketiga, Beni merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi di situ dia penguasaan. Ada rasa penguasaan pada diri. Iya, merasa berkuasa karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Lalu yang keempat, Beni merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Tuh, kebutuhan kemudian ke Beni adalah kebebasan. Kebebasan ingin memilih. Tidak ingin bekal yang sama setiap hari, dia ingin mungkin merubah menu, tapi orang tuanya selalu bekal yang sama yang dibuatkan. Ya, yang kelima, Beni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Ya, jadi itu kebutuhan yang diantar Beni. Sedang kesenangan, dia senang merasa isengin teman. Ya. Kemudian yang keempat sekarang, teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal kita. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal. Tujuan disiplin kita. Sekarang kita lanjut ke hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Diva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Diva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh teman kelas pun tertawa melihat perilaku Diva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Diva menertawakan Diva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Diva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Diva di kelas memegang ujung hidungnya. Ya, Diva di sini dihukum memegang ujung hidung di depan kelas. Yang pertama pertanyaannya, apakah Anda setuju atau Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Diva? Tidak. Mengapa? Ada yang kalau tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, Apa alasannya? alasannya kenapa? Mungkin dipanggil Divanya secara pribadi biar dia tidak malu di hadapan teman-temannya, kalaupun dikasih penolakan secara pribadi dan dihukum Dari hukum di depan kelas. Ya,
Yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Diva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Mengapa dibilang hukuman? Bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Karena Spontan diberikan saat itu. karena spontan memberikan saat itu. Ya, kita lihat ke selanjutnya. Ini tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Identitas gagal, hukuman itu termasuk identitas gagal. Disiplin merupakan identitas sukses. Disiplin itu konsekuensi dan restitusi itu merupakan disiplin identitas sukses. Ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Itu untuk hukuman. Kalau konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sedangkan untuk restitusinya menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, hukuman itu agar korban mendapatkan keadilan. Yang untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Yang restitusinya korban mendapatkan ganti. Yang keempat, merupakan hukuman itu murid atau anak akan tersakiti. Perilaku positif, agresif meningkat ketika dapat hukuman. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Ya, sekarang mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Baik. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, baik. Ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik. Mari kita cek jawabannya. Ya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, itu merupakan hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi.
Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman itu juga hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah, itu merupakan hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu juga hukuman. Ya, sekarang yang kelima tadi kita tentang restitusi posisi kontrol guru. Di sini dalam restitusi posisi kontrol guru itu ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekarang marilah kita menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru di sekolah. Baik, selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, baiklah Bapak dan Ibu semuanya, sudah kita menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari video yang sudah kita saksikan tadi, video 5 posisi kontrol guru tadi, sekarang kita akan mencoba merefleksikan diri bagaimana seandainya kita melakukan posisi kontrol tersebut. Posisi kontrol guru. Ya, di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif merupakan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu perilaku kontrol negatif. Kalau perilaku kontrol positifnya sebagai teman dan sebagai pemantau. Sebagai yang selanjutnya itu sebagai kontrol diri, itu sebagai manajer. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu suatu sebagai penghukum. Lalu kalau misalnya guru berbuat berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau ini juga seandainya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, itu juga bertindak sebagai penghukum. Kalau guru berkata kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, itu sebagai posisi kontrol guru sebagai
pembuat orang merasa bersalah. Lalu sekarang perilaku kontrol positif sebagai teman. Guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau posisi kontrol guru sebagai pemantau, guru akan berbuat, menghitung, dan mengukur. Dan guru akan berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya, atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Sekarang posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu guru berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut terjadi akan menggambarkan apa tentang dirimu. Ya, hasil dari posisi kontrol guru sebagai penghukum, hasilnya anak-anak akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, hasilnya ketergantungan. Lalu posisi kontrol guru sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Posisi kontrol diri sebagai manajer, hasilnya menguatkan watak atau karakter. Ya, di sini kita lakukan lagi posisi kontrol sebagai guru. Jika ada pernyataan atau kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang menyatakannya? Misalnya posisi kontrol guru sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Baik. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol sebagai kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Tadi membuat rasa bersalah yang dihukum. Ya. Lalu selanjutnya, ayolah lakukan demi saya ya. Itu sebagai teman. Baik. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol sebagai manajer. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Sebagai pemantau. Ya. Baik. Kita coba. Ya. Ya, ternyata posisi kontrol guru itu jika ada pernyataan atau kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Pernyataan ayolah lakukan demi saya, itu sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan itu sebagai manajer. Sekarang yang keenam, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kita selama ini buat peraturan kelas. Ternyata yang harusnya itu adalah keyakinan kelas. Kira-kira peraturan ya, kalau peraturan 1
satu arah, yaitu guru saja yang membuat peraturan itu. Kalau keyakinan itu dua arah, yaitu guru dan siswa bersama-sama meyakini, membuat kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Baik. Ya, peraturan kelas itu hanya dibuat oleh guru oleh satu pihak saja. Jadi muridnya mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh guru. Sementara keyakinan kelas itu dari dua arah, dari guru dan murid. Murid yang membuat keyakinan apa saja yang ditekan, baru membuat keyakinan kelasnya. Oke, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini kita lagi mulai mengecek peraturan dan nilai kebajikan yang dituju. Peraturannya di sini ada kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Kembalikan barang ke tempatnya. Disiplin. Oke, baik. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keamanan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Baik. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Kenyamanan. Baik. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Baik. Kesehatan dan keselamatan. Baik. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Baik. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Kenyamanan. Baik. Kita coba ya. Kembalikan barang ke tempatnya itu nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain itu nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan diri sendiri, berkomitmen, keselamatan, dan menghormati. Oh iya, sampai orang lain nih. Ini dari keselamatan. Dari keselamatan itu melakukan. Oke, sampai berkomitmen. Sampai berkomitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan itu sebagai bentuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan menghormati. Bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesabaran. Kesehatan saja itu Kesehatan orang lain. Ya. Oh iya. Kesehatan. Kesehatan. Ya. Saking ngantuk. Lanjut saking ngantuk. dilarang merokok. Itu kita di dalam WA mantan biasa. Dilarang merokok. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Peraturan gunakan masker. Nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Peraturan berjalan di kelas dan koridor. Nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan.
Ya, lanjut pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekarang kita lanjut yang ketujuh, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya memberikan saran bukan paksa. Kita kasih lama biar betul ya. Ya, di sini kita ada gambaran tentang Kamu di sana. segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Tiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Yang empat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kelima, ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima itu, kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa berkata ke murid itu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa yang kita yakini sebagai keluarga atau kelas? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan kan? Iya, Bu. Baik, kita membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Yang penting kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan harus perbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Oke, kita cari solusinya ya. Iya, Bu. Nah, Dipta sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Dipta terlambat?
Karena saya sering begadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Ya, Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, agar kita bisa tepat waktu datang ke sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti menghargai orang di sekitar kita. Pekerjaan jadi tanpa yang tidak menumpuk itu bisa kita selesaikan, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya Dita, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat dan datang ke sekolah. Baik Dita, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Oke. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akram Pradipta, berasal dari kelas 5A. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama saya. Semoga Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan siang ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih kurangnya terima kasih. Selamat siang. Aksi nyata yang telah disampaikan oleh Ibu Lestari Kemaladewi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.